ya selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Tapi bisa dikecualikan dengan perjanjian pranikah ini. Jadi kamu bekerja, aku bekerja, hartaku, hartamu, hartamu. Kita kenal yang di undang-undang itu kita sebutnya tuh namanya perzinahan. Jadi tidak perselingkuhan tapi perzinahan. Nah, apakah itu diatur? Iya, itu diatur di undang-undang perkawinan. Ada juga dari sisi pidana di kitab undang-undang hukum pidana juga ada. Ketemu lagi di Singgah Untuk Pergi bareng sama Mas Ayu Dewi. Nah, hari ini Mas Ayu seneng banget karena setelah minggu kemarin nih kita ngobrolin soal perempuan dan juga kesehatan. Kali ini kita akan ngobrol lagi tentang sesuatu yang pastinya menarik. Tentang apa ya? Ingat gak sih beberapa minggu yang lalu sempat booming banget satu series asli original Indonesia yang super fenomenal di media sosial pun banyak banget. Selain meme ada juga mungkin cuplikan-cuplikan yang teman-teman yang belum nonton tapi udah penasaran ini sebenarnya ngomongin apa sih, ini film series apa sih. Yes, kamu nggak salah, bener banget. It's My Dream Must Not Hurt. My Dream Must. Jadi kita bakal bahas tentang series Layangan Putus, tapi melalui kajian-kajian yang menarik. Nah, kita mau bahas apa Mas Ayu? Kita mau bahas serial Layangan Putus tapi di mata hukum. Kayak apa sih? Apakah perselingkuhan itu diperbolehkan? Apakah kamu tim Mas Aris? Apakah kamu tim Lydia? Atau kamu tim Mbak Kinan? Nah, kita nggak ada yang tahu, tapi pasti kamu nonton kan? Jadi, Mas Ayu harap ini video bisa jadi satu pandangan baru buat teman-teman yang nonton gitu ya. Kalau kamu ngerasa ini berguna banget, boleh banget di-share. Tapi kalau ngerasa, aduh Singgah Untuk Pergi ini adalah video-videonya aku banget, boleh langsung di-subscribe aja. Yes, hari ini kita bakal ngomongin soal perkawinan, perselingkuhan, perceraian, harta gono gini, hak asuh anak, apapun itu yang relate sama series Layangan Putus. Kayak apa nih? Tentunya Mas nggak sendiri nih, ngobrol langsung sama ahlinya, kuasa hukum. Langsung aja ada Ayu Mawarini. Hai Ayu. Hai Kak Ayu. Sehat? Sehat. Kak Ayu sehat. Dua Ayu ya yang ada di sini ya. Sama Ayu. Kamu sibuk apa nih sekarang? Sekarang ngurus klien sih, as usual. Sama olahraga biar sehat. Olahraga sama ngurus klien ya, walaupun masa pandemi ya harus tetap bugar dan sehat ya nggak sih? Well, ini kemarin kamu barusan balik nggak sih ke Indonesia? Tapi udah agak lama sih, udah kayak hampir setahun yang lalu lah. Oktober 2020. Berarti waktu pandemi kamu pulang ke Indonesia? Iya, waktu mau menuju ke gelombang kedua aku pulang ke Indonesia. Karena itu waktu itu udah bisa balik sih dari London, terus akhirnya ya udah deh, mumpung belum ada urusan yang karantina karena aku udah pernah swab di sana. Akhirnya ya udah balik aja Oktober 2020 kayaknya. So far lebih seneng di sini apa di UK? Waduh, pertanyaan menjebak nih. Ya ada plus minusnya sih. Tapi kalau ya di sana enak ya. Enak. Well, ini tadi aku kan cerita nih sama yang nonton Singgah Untuk Pergi gitu kan. Kita mau bahas soal Layangan Putus tapi dikaji dari segi hukum. Ini kan banyak banget ya di sosial media tuh yang ngomongin soal, aduh aku dukung Mbak Kinan. Sebenarnya Lydia juga nggak salah-salah amat sih. Ini salahnya lebih ke Aris sih atau segala macam gitu. Sebetulnya di Indonesia itu tuh kita ketika melakukan sebuah pernikahan gitu ya, sebuah perkawinan ya, bahasa Indonesianya itu, ada nggak sih undang-undang yang khusus banget langsung ke perselingkuhan gitu? Maksudnya undang-undang pernikahan perkawinan itu kan ada kan, tapi ada nggak sih yang secara spesifik tuh ngurusin soal perselingkuhan gitu? Jadi sebenarnya kalau dari sisi hukum sendiri untuk ngomongin tentang perselingkuhan ada nggak di undang-undang, itu memang nggak secara nyata bilang seseorang tidak boleh selingkuh, itu tidak seperti itu. Kita kenal yang di undang-undang itu kita sebutnya tuh namanya perzinahan. Jadi tidak perselingkuhan tapi perzinahan. Nah, apakah itu diatur? Iya, itu diatur di undang-undang perkawinan. Ada juga dari sisi pidana di kitab undang-undang hukum pidana juga ada. Wait, sebelum kita jauh gitu ya, kamu nonton Layangan Putus nggak? Nonton sih tapi nggak sampai selesai. Menurut kamu gimana? Cukup ini ya, cukup
membuat tensi naik. Emosional kah atau ya secara personal sih ya emosional lah pasti. Oke. Tapi agak mau mikir mau masuk ke episode 9 tuh nonton gak ya, tapi aku males ya untuk emosi lagi, jadi kayak aku ini stop dulu beberapa saat. Well, di series itu ini kan ya pasangan suami istri bahagia pada awalnya gitu kan, saling mencintai segala macam gitu, terus pada akhirnya datanglah orang ketiga, datanglah sebuah kesempatan di mana bisa mempersilahkan orang ketiga masuk gitu ya, terus pada akhirnya ya cekcok rumah tangga segala macam. Nah, sebetulnya kalau di perkawinan itu sendiri di Indonesia itu, ketika memang kita sudah memutuskan untuk menikah, terus ada yang namanya perselingkuhan, biasanya tuh butuh waktu atau butuh momen apa sih ketika satu orang nih merasa, aduh aku dikhianati nih, aku akan menempuh jalur hukum untuk apa menyelesaikan ini semua gitu, karena dengan jalur yang apa ya, kekeluargaan, mediasi mungkin udah nggak mempan gitu. Iya. Sebenarnya itu sangat tergantung ya Kak Ayu dari masalah personal, karena di setiap rumah tangga itu kan pasti kondisinya berbeda-beda. Dan dari aku nggak bisa bilang dalam kondisi XYZ kamu harus melakukan cerai, itu tidak bisa seperti itu, karena pada dasarnya kan perkawinan itu kan sakral ya. Dan kalau semisal saya mengatakan bahwa atas kejadian perselingkuhan ini harus cerai, itu saya nggak punya kapasitas untuk itu. Jadi menurut saya ketika nanti suatu rumah tangga menghadapi hal seperti itu harus dikembalikan ke mereka masing-masing. Mereka means mungkin yang merasa terselingkuhi, penggugat gitu ya? Iya, kita bilang aja itu penggugat lah ya. Dari penggugatnya itu sudah di titik mana dia sudah menolerir pasangan seperti itu. Karena pada dasarnya kan bahkan dari kuasa hukum sendiri, jadi kalau advokat pengacara itu disebutnya kuasa hukum. Kuasa hukum sendiri bahkan kita tidak bisa menentukan apakah kamu harus bercerai atau tidak. Semua itu ada di keputusan dari penggugatnya sendiri gitu. Oke. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi nih. Kamu udah merasa apa, muak belum biasanya kan gitu ya? Karena itu pada dasarnya bukan hak kita sih. Nah, biasanya yang dilakukan kuasa hukum ini sejauh mana ketika ada kasus perselingkuhan ini? Ketika udah diminta nih, tolong dong dampingi aku misalnya untuk kasus ini gitu. Kalau dari saya sendiri ya, dari perspektif saya sebagai kuasa hukum, itu awalnya itu pasti kita tidak bisa langsung menyatakan langsung aja kita lakukan gugatan perceraian, karena di situ kita harus memiliki moral ya terutama, dan ini lagi-lagi balik ke personal dan karakter dari kuasa hukumnya sendiri. Cuman dari saya akan lebih berfokus pada mengusahakan supaya perkawinan itu bisa tetap dipertahankan bagaimanapun caranya. Tetapi kita harus masuk nih ke perspektif penggugat, dari sisi mana dia ingin melakukan perceraian, karena beberapa orang itu cenderung ketika menghadapi situasi seperti itu secara emosional mereka cukup terguncang ya kan. Pasti. Jadi untuk mengambil keputusan itu bisa saja mereka belum pikir panjang. Oleh sebab itu di sini tugas kuasa hukum tidak hanya sebagai mendampingi, tapi juga mencoba untuk approach dari sisi emosional, apakah benar-benar perceraian sebagai satu-satunya jalan untuk perkawinan mereka, seperti itu. Jadi maksudnya tetap ada nih peran kuasa hukum untuk ya udah beneran. Emang ada akibatnya ketika maksudnya misalnya nih ya si X sama si Y, si X ini perempuan dan ingin menggugat suaminya untuk bercerai gitu ya. Terus si X ini pada saat itu kan emosi kayak udahlah aku mau cerai aja intinya gitu. Ketika misalnya di tengah jalan itu dibatalkan, itu mungkin nggak sih? Atau dia harus tetap berjalan terus kayak mungkin ada akibat yang lain? Kalau dari proses menuju persidangan belum masuk ke pengadilan, itu sah-sah saja untuk penggugat supaya menarik kembali keputusannya untuk nggak lanjut ke perceraian. Tapi ketika sudah masuk persidangan pun sebenarnya dari sisi hukum Indonesia mereka
para pembuat undang-undang ini juga mengatakan bahwa pada dasarnya mereka menginginkan perkawinan yang tetap dipertahankan. Jadi ketika ada penggugat yang menginginkan supaya perceraiannya ini dibatalkan, kita harus menghormati. Oke, jadi bisa ya? Jawabannya adalah bisa. Iya, tapi bisa. Kalaupun nih, misalnya nanti satu hari terjadi lagi, ya, impuls lagi gitu ya. Apakah bisa mengajukan gugatan yang sama perceraian? Jadi gini, kalau di Indonesia itu kan kita kenal ada undang-undang perkawinan yang membawahi, maksudnya untuk semua masyarakat secara general. Dan kita juga kenal namanya kompilasi hukum Islam, itu khusus secara agama mengatur tentang urusan perkawinan, perceraian dan segala macamnya, itu khusus untuk orang Muslim. Nah, dari keduanya itu mengatakan juga bahwa ketika nanti seseorang sudah melakukan gugatan cerai, tetapi dengan alasan tertentu tentunya, dan sudah dari pengadilan sudah memulai proses persidangan, tetapi kemudian dicabut kembali, kemudian beberapa saat mengajukan kembali dengan alasan yang sama, itu tidak bisa. Jadi untuk gugatan perceraian itu harus benar-benar dipertimbangkan baik-baik, karena akibatnya pasti banyak dong akibatnya, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi personal sendiri, dan juga intinya adalah dari sisi hukum Indonesia itu tidak ingin perceraian itu sebagai sesuatu yang benar-benar di-underestimate lah, intinya kayak gitu. Makanya kamu pikir baik-baik nih, gimana, apakah akan lanjut untuk perceraian atau tidak, karena kamu nggak akan bisa menggugat cerai kembali dengan alasan yang sama kalau yang pertama itu udah ditarik. Oke. Jadi itu akibatnya ya, maksudnya makanya itu harus dipikir matang-matang. Dipikir baik-baik gitu ya, dengan kepala dingin kalau orang bisa bilang. Oke. Kalau dari proses hukumnya gimana? Maksudnya mungkin apa aja yang perlu dipersiapkan dari si penggugat untuk, kan kemarin kalau sempat nonton seriesnya ini kan kayak siapa nih, si Kinan tuh kayak punya bukti-bukti banyak banget gitu ya untuk bisa, pokoknya ini udah ada buktinya kamu selingkuh nih, mau cerai atau gimana segala macam gitu. Itu memang seperti itu atau memang ya itu kayak dilebih-lebihin sih di series gitu? Gini Kak Ayu, jadi pada dasarnya kalau misal seseorang ingin melakukan gugat cerai, pasti itu kan mereka sudah berpikir kan ada dasar-dasar apa mereka pengen melakukan perceraian. Tidak mungkin tidak ada apa-apa kemudian pengen cerai kayak gitu kan, atau mungkin rumah tangganya sudah tidak baik segala macam. Nah, dari series layangan putus itu yang dilakukan Kinan untuk mencari bukti-bukti itu, kalau menurut saya itu sudah langkah yang benar ya, karena ketika sudah yakin untuk masuk ke gugatan perceraian, itu nanti akan ada proses namanya pemeriksaan di persidangan, dan di situ akan diperiksa bukti apa saja yang dimiliki dari penggugat. Karena di sini yang aktif itu adalah penggugat. Jadi kamu harus istilahnya seperti Kinan harus menyodorkan bukti-bukti ke pengadilan yang didapat apa untuk menjelaskan apakah alasan cerainya ini bisa dijustifikasi atau tidak gitu. Oke, itu kan soal bukti-bukti ya. Mungkin bisa sampai apa tuh, mutasi rekening, terus kemudian manifest penumpang, terus juga pokoknya banyaklah bukti-bukti itu. Nah, ketika seseorang gitu ya, si penggugat ini terus pengen udah fix aku mau cerai aja, cara menentukan tuntutan ketika dalam persidangan ini ada rumusnya nggak sih, atau memang ya udah terserah yang menggugat aja gitu? Oke, jadi kalau kita ngomong tentang tuntutan itu kita harus hati-hati dulu ya, karena kayaknya yang dimaksud Kak Ayu ini lebih ke gugatan daripada tuntutan, karena tuntutan itu lebih mengarah ke pidana. Tapi kan kita bahas tentang gugat cerai, jadi kita sebutannya itu gugatan. Gitu. Untung nggak jadi anak hukum yang nggak ngerti. Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi apa saja sebenarnya yang digugat dalam gugatan perceraian? Yang pertama itu adalah pasti mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, seperti itu. Maksudnya adalah jadi dalam gugatan cerai itu kan pasti ada banyak itu kronologisnya segala macam. Dilampirkan juga? Iya, kronologisnya itu harus detail sebenarnya. Ini kalau kronologis itu berarti termasuk apa aja nih? Ceritanya tuh seperti kayak kasih timeline storyline gitu loh. Oke. Sebenarnya tuh alasan
versi istrinya berarti dong. Of course. Versi penggugat dong maksudnya. Oke. Ada apa? Lalu kejadian apa saja seperti itu dan dari kapan? Pokoknya intinya adalah latar belakang yang pada akhirnya mendasari ada gugatan cerai itu. Oke. Gitu. Bukti chat gitu-gitu kan sekarang kayak itu nanti juga dijelaskan di positanya. Oh bahaya juga ya kalau ada bukti chat yang kalau nggak agak tanda kutip ya. Iya memang sih, makanya kalau di persidangan untuk perceraian itu dilakukan secara tertutup. Maksudnya adalah tidak bisa dilihat dari pihak manapun. Oke. Lanjut soal lanjut lagi tuntutan ya. Tentang tuntutan. Gugatan. Oke, gugatan. Jadi yang pertama pasti mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Terus nanti kalau misal ada perjanjian perkawinan, biasanya itu gugatannya mengatakan bahwa memohon kepada majelis hakim supaya perjanjian perkawinan itu dinyatakan sah dan berlaku seperti itu. Terus apa aja nih maksudnya yang bisa mungkin harta atau? Iya, ada juga tentang masalah sebenarnya yang utama adalah perceraian. Dalam gugatan perceraian itu sebenarnya bebas bisa langsung mengarah ke harta bersama atau tidak, atau mau gugatannya itu dipisah. Jadi gugatan cerai sendiri, kalau udah cerai terus mereka ngurus gugatan gonogini. Tapi biasanya ada juga yang langsung digabung. Apa aja tuh yang langsung digabung? Nah, yang langsung digabung berarti dalam gugatannya juga mengatakan bahwa memohon untuk harta bersamanya pembagiannya seperti apa, seperti itu, dengan dasar apa. Lalu juga untuk hak asuh anak dan juga untuk pemberian nafkah seperti itu. Dan yang terakhir itu membebankan biaya perkara kepada tergugat gitu. Oke. Nah, kalau untuk nafkah nih, maksudnya aku sempat beberapa kali baca di berita-berita artis-artis gitu ya yang sedang melakukan sidang perceraian gitu, biasanya kayak si X minta dinafkahi berapa puluh juta per bulan gitu-gitu. Nah itu berarti sah-sah aja ya? Untuk seperti itu lagi-lagi kita tidak tahu ya dari sisi kehidupan rumah tangganya seperti apa. Cuman memang pada dasarnya itu menjadi kewajiban dari suami untuk tetap menafkahi ketika maksudnya menafkahi supaya misalnya kalau ada anak itu supaya tidak terlantar, karena itu salah satu kewajibannya gitu. Tapi nanti pertimbangan dan keputusannya tetap diserahkan ke hakim sih. Jadi dikabulkannya sama diberikan hakim. yang keputusan yang seadil-adilnya. Itu soal pemberian nafkah. Terus kalau hak asuh anak, biasanya kan kadang aku suka lihat ada yang ke istri, ada yang ke suami gitu. Iya. Kalau dari sisi untuk pasangan yang menikah secara muslim, itu untuk hak asuh anak ketika anaknya masih di bawah 12 tahun, pada dasarnya ada ikut ibu. Tapi ketika udah lebih dari 12 tahun, itu nanti menjadi pertimbangan hakim juga mengenai siapa yang benar-benar memiliki kapasitas untuk bisa mengasuh anak, seperti itu. Jadi kemampuannya, dilihat lagi kemampuannya. Makanya kalau dikatakan hal ini benar atau tidak, atau apakah harus ini harus itu, kan itu kita nggak bisa jawab langsung ya, karena itu kan dari case by case. Harus nggak bisa digeneralisasikan gitu ya. Next. Nah ini yang menarik banget soal harta gitu ya. Maksudnya tadi mungkin kayak hak asuh ya, terus nafkah ya bisa dibicarakan. Soal harta nih itu kan yang paling sering diperdebatkan ya, maksudnya yang paling mungkin yang utama orang kalau yang bikin pusing nih biasanya, yang agak ribet. Nah itu gimana sih soal harta gonogini atau harta bersama? Untuk gugatan perceraian itu pada dasarnya bisa dipisah untuk gugatan cerai dan juga harta bersama. Tapi kita ngomongin tentang harta bersama gimana nanti soal pembagiannya gitu ya. Pertama kita harus lihat dulu apakah di pernikahan itu ada yang namanya perjanjian pranikah antara kedua orang suami istri ini. Perjanjian pranikah itu biasanya disebut juga perjanjian perkawinan atau bahasa kerennya nih prenuptial agreement. Nah di situ kita harus lihat dulu apakah mereka menyepakati terms tertentu, maksudnya beberapa hal tertentu dalam pernikahan mereka. Itu bisa terkait tentang harta bersama atau tentang harta bersama sendiri. Nah, semisal mereka sudah menentukan perjanjian pranikah, ini saya beritahu dulu kalau perjanjian pranikah ini sifatnya bebas ya. Jadi kita nggak bisa tentukan dari suami istri A
perjanjian pernikahnya akan sama dengan B itu tidak, itu tergantung dari mereka masing-masing. Karena di bebas buatnya Iya, itu juga suami istri. Iya, itu harus bikinnya kesepakatan. bareng. Iya, harus bareng karena itu kan kesepakatan. Kalau itu satu pihak nggak bisa, Nggak sah ya? nggak sah. Oke, itu butuh di notarisin atau ya udah antara suami istri aja udah gini? Oke, untuk prosesnya sendiri, contohnya nih kayak Kak Ayu dengan saya gitu kan, Kak Ayunya suami saya istri. Terus nanti kita sepakat beberapa hal tertentu, kita tuangkan dalam perjanjian, boleh dibuat langsung di depan notaris atau dibuat dari kita sendiri berdua. Terus nanti kita ke notaris untuk minta Kayak melegalkan gitu ya? mengesahkan. Lalu setelah itu ketika pernikahan itu terjadi, itu kita laporkan juga untuk didaftarkan di petugas pencatat perkawinan. Oke. Kayak gitu. Oke. Tapi itu bisa juga dilakukan sebelum nikah atau ketika sudah menikah. Oh, kalau Jadi ketika sudah sudah menikah, kemudian baru sadar ada yang namanya perjanjian pranikah nih, dan kemudian mereka ingin menyepakati beberapa hal, ya nggak apa-apa, itu dibikin aja. Itu nanti akan tetap didaftarkan, prosesnya akan sama. Oke. Jadi nggak masalah ya Nggak ketika masalah, misalnya baru iya. tahu pun tapi sudah menikah pun nggak masalah. Itu nanti prosesnya balik lagi ke harta bersama itu. Contohnya di perjanjian di prenuptial agreement-nya ini akan dilihat dulu apakah harta yang dibawa masing-masing suami atau istri ini akan jadi satu menjadi harta bersama atau tidak. Jadi kita kenal yang namanya harta di perkawinan itu harta yang dibawa masing-masing dari suami dan dari pihak istri, harta bawaan dan juga harta bersama. Harta bersama itu apa? Harta yang didapatkan selama proses perkawinan itu terjadi. Oke, gitu. jadi setelah udah sah jadi suami istri itu kayak ketika Betul. mereka punya aset-aset tertentu itu adalah intinya seperti dicampur adukan menjadi satu, jadi harta bersama. Oke. Nah, itu harta bersama bisa aja tidak disepakati begitu dari perjanjian pranikah. Oh, Gitu. Kalau di baik. undang-undang itu mengatur bahwa ya selama perkawinan akan menjadi harta bersama, tapi bisa dikecualikan dengan perjanjian pranikah ini. Oke. Jadi kamu bekerja, aku bekerja, hartaku, hartamu, hartamu. Atau bisa juga dicampur, kemudian harta bawaanku akan menjadi tetap milikku atau menjadi tetap milikmu. Jadi itu sebenarnya bebas. Jadi kita bisa, intinya seperti kita bisa cukup berdinamika sih dalam perjanjian pranikah itu. Oke, intermezzo bentar sih. Tapi kan di series ini kan sempat si Mas Aris itu ya, maksudnya seorang suami orang lain itu membelikan Oh iya. apa sih kayak Yang ngebeliin penthouse dan itu kayak bukan kayak kita beli kacang goreng gitu, Iya, itu mahal gitu 5M 5M. ya. Nah itu maksudnya itu mungkin. Gini, untuk itu sayangnya di layangan putus ini nggak saya belum lihat sampai selesai, cuman dari sejauh ini saya lihat kok belum ada perjanjian pranikahnya. Maksudnya tidak dijelaskan apakah ada perjanjian pranikah itu atau belum. Nah, kalau semisal itu ada, itu harus dilihat dulu pembagian harta bersamanya gimana. Tapi kalau semisal dia tidak ada, logikanya dan menurut hukum itu harta antara Kinan dan Mas Aris itu akan dijadikan satu sebagai harta bersama. Nah, akibatnya apa? Ketika nanti Mas Aris melakukan pembelian seperti penthouse, seperti itu, untuk jika atas nama Mas Aris, ketika dibuat secara cash, itu pasti akan dipertanyakan karena untuk memperlakukan harta bersama ini, karena ini sifatnya bersama-sama, harus dengan persetujuan istri. Gitu. Oke. Nah ini kan masalahnya bukan buat istri ya? Iya, masalahnya itu. Nah, itu menarik sih. Harta bersama ini hanya untuk kepentingan bersama, kepentingan keluarga. Jadi ketika itu diberikan kepada Lydia, entah itu cash atau itu secara cicilan, terutama yang cicilan nih. Karena kalau untuk cicilan dari pihak bank, kalau mengetahui Mas Aris sebagai yang bayar nih, pasti akan meminta persetujuan dari pihak istri. Nah, kalau misal Mas Aris ini nyicil penthouse-nya 5M itu dan tetap dikabulin dan penthouse-nya nyatanya sudah jadi atas nama Mas Aris, itu perlu dipertanyakan nih, apakah dokumen persetujuannya dari istri itu benar-benar ditandatangani oleh Kinan atau tidak. Oke. Nah, dalam seriesnya itu kan tidak ditandatangani ya, maksudnya Kinan pun nggak ketahuan nih ada kayak gitu. Gitu. Nah, kalau semisal dalam hal mereka ada pemisahan harta bersama pun,
benar-benar rigid hartaku, hartamu. Ya di situ setiap pemilik hartanya itu memiliki hak masing-masing untuk melakukan pembelian atau semacam itu. Tapi kan kita nggak ngerti ya dalam seriesnya ada perjanjian pranikah apa enggak. Nggak dijelasin juga sih di seriesnya gitu kan. Kemarin ada yang ngomong tentang hibah. Terus gimana dong kalau misal Mas Arisnya itu pada prakteknya menghibahkan ke Lydia? Kan nggak apa-apa kayak gitu. Nah, ini perlu dipahami dulu. Apakah kita asumsikan kalau itu harta bersama ya. Ketika dia menghibahkan, itu memang setiap orang tuh punya hak untuk menghibahkan. Tetapi dengan syarat asal usul hibah ini, duitnya ini harus menjadi hak dari orang yang menghibahkan. Tapi kalau misal duitnya ini harta bersama, berarti kan itu tidak hanya haknya Mas Aris. Iya. Jadi suami dan istri ini sama Kinan juga haknya gitu. Haknya istri dan suami. Jadi hibah kalau misal menghibahkan ke Lydia dengan catatan itu adalah harta bersama, tetap saja itu tidak bisa. Akibatnya apa? Itu akibatnya adalah batal demi hukum dan dianggap proses hibah itu tidak pernah terjadi. Jadi harus dikembalikan ke keadaan semula. Jadi intinya tidak. Jadi nggak semudah itu ya untuk membeli properti dan mahal dan tanpa sepengetahuan istrinya gitu-gitu. Nah kita balik lagi ke prenuptial dan juga postnuptial agreement gitu ya. Ketika misalnya memang sudah menikah, ini kan hal yang sensitif ya soal harta gitu, apalagi dalam pernikahan. Tentu tidak ada dong orang berpikir bahwa ketika mau menikah nih, aku menikahi orang yang aku cintai gitu kan, besok aku akan cerai gitu kan nggak mungkin gitu. Maksud terus juga kepikiran bikin prenuptial dan juga postnuptial agreement gitu. Nah ini untuk apa ya, mungkin perlu dikasih tahu bahwa apa sih sebenarnya keuntungan ketika kita membuat prenuptial ataupun postnuptial agreement ini dalam pernikahan? Beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan itu yang pertama pasti dalam prosesnya pembuatan itu sendiri, apakah itu memiliki persetujuan maksudnya kesepakatan antara suami dan istri. Karena memang pada prakteknya cukup ini sih, kalau di masyarakat Indonesia itu kan cukup tabu ya kalau istilahnya hitung-hitungan di awal gitu kan, takut salah paham gitu loh kayak ya. Terus maksudnya kan kita hidup bersama tuh untuk ya cari rezeki bersama-sama gitu. Kok harus dipisah-pisah sih, dibeda-bedain. Biasanya gini sih kalau orang Indonesia tuh, enggak deh kalau aku nanti tuh matre di akhir gitu-gitu loh, ya kan. Jadi itu nanti prenuptial agreement-nya itu sebenarnya tergantung dari cara pandang masing-masing pasangan ya. Kalau dari pihak suami istrinya itu dari awal itu paham apa maksud dari prenuptialnya agreement-nya itu, kalau misal dihadapi secara dewasa dan secara objektif, seharusnya tidak melihat prenuptial agreement sebagai sesuatu yang tabu seperti itu. Dan sayangnya di masyarakat Indonesia cukup memandang itu secara tabu sih. Tapi sebenarnya kita bisa lihat itu dari perspektif yang lebih positif. Seperti contohnya kalau misal pernah ada prenuptial agreement, itu bisa ditentukan bahwa kalau misal hartamu, hartaku, itu dalam prosesnya kita let's say amit-amitnya itu nanti pihak suaminya pilot ya, bangkrut atau mungkin terlilit utang atau seperti itu. Positifnya adalah nanti ketika dalam prosesnya, ketika ada penagihan utang itu, harta dari istri itu tidak akan diutak-atik oleh dari pihak yang kreditur itu. Jadi istilahnya adalah itu akan menjadi aman, harta istri itu akan aman, dan setidaknya dalam keluarga itu nanti keselamatan dan kesejahteraan ekonomi anaknya dan keluarga itu bisa paling nggak ikut kolaps. Gitu. Karena itu masih ada dari si istri. Karena fondasinya itu kan ada dua gitu ya intinya kalau mau dipisah hartanya seperti itu. Dan di sisi lain untuk contohnya adalah warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Kebanyakan dari mereka juga melakukan prenuptial agreement. Itu bisa dimanfaatkan juga seperti contohnya supaya WNI ini masih memiliki hak untuk memiliki tanah di Indonesia seperti itu. Jadi misalnya menikah dengan WNA gitu, perkawinan campur gitu ya. Nah itu ketika mereka menikah terus ada prenuptial agreement ini, nah si WNA ini pun bisa memiliki
Iya, itu iya tergantung nanti yang properti diatur. berarti di sini. Seperti itu. Oke. Bisa diatur seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kan prenuptial agreement tidak sebenarnya kalau dilihat dari sisi negatifnya akan selalu menjadi tabu gitu kan. Oke, iya, Tapi benar. sebenarnya ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa diselamatkan untuk perkawinan juga seperti itu. Oke, jadi mikirnya harus positif ya gitu. Negatif terus kayak netizen tuh kalau misalnya wah nggak usah dong, nggak perlu prenuptial agreement gitu karena kan kita ya udah bersama-sama, harta bersama aja gitu. Padahal sebenarnya ada sisi positif yang bisa kita ambil ya, kalau salah satunya ada yang kolaps misalnya itu nggak berpengaruh ya, maksudnya ekonomi di keluarga tetap bisa berjalan gitu. Oke, thank you Ayu atas segala penjelasannya. Seneng banget bisa ngobrol gitu ya soal harta, soal perselingkuhan dan lika-liku perkawinan ya, rumah mewah yang bukan milik kita juga sebenarnya. Makasih banget, semoga ini bisa jadi insight yang baru untuk teman-teman singgah untuk pergi juga. Semoga ladies yang di sana nih bisa mulai kayak tercerahkan gitu, kayak kita nanti waktu ada perkawinan kita menikah itu perlu ada nggak sih seperti ini, nggak cuma negatifnya aja, ada positifnya, bisa untuk belajar bersama-sama. Terima kasih teman-teman udah nonton. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini berguna atau bisa di-share, boleh di-share. Kalau misalnya merasa Singgah Untuk Pergi adalah video yang aku banget, boleh langsung di subscribe aja. Terima kasih, happy watching, dadah, thank you.